susu. Kamu mau ngapain? Guru, aku sudah ikut kamu tinggal di gunung 18 tahun. Aku mohon, ajari aku sedikit ilmu bela diri, guru. Kemana sih Pak tua itu? Guru paksa kamu minum arak demi kebaikanmu. Pergi, hukum minum 3 gelas. Guru, apa aku boleh nggak minum arak? Setelah minum, aku langsung mabuk. Setelah mabuk, aku langsung hilang ingatan. Setelah hilang ingatan, aku langsung lupa semua. Kalau kamu nggak minum, jangan harap belajar ilmu bela diri. Aku minum. Bocah nakal, kamu punya tubuh dewa alami yang muncul 1000 tahun sekali. Tapi saluran meridianmu tersumbat. Kekuatan abadimu nggak bisa dipakai. Cuma dalam keadaan mabuk, aliran darahmu terbuka dan kekuatanmu bisa keluar sedikit. Guru paksa kamu minum arak juga demi bisa buka meridianmu sepenuhnya. Sudah kubilang. Setelah minum, aku langsung hilang ingatan. Meridianmu terbuka sebesar ini. Level transformasi tahap puncak. Ini aku sudah latihan selama 80 tahun baru capai level tribulasi. Dewa Iblis juga baru level transformasi tahap awal. Pak tua, aku minum agak banyak. Mau cari angin dulu? Pintuku! Purwo, kusarankan kamu mundur sekarang. Bangsa manusia nggak akan permasalahkan masa lalu. Kalau kamu nggak mau pergi, jangan salahkan aku bertindak kasar. Cuma dengan ilmu level tribulasi punyamu itu? Nona! Ini nggak mungkin. Kamu sudah naik ke level transformasi. Ku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kamu sendiri yang serahin kekuasaan alam manusia. Atau aku terobos masuk ke alam manusia. Aku ini ratu bangsa manusia yang nggak bakal nyerah. Cuma semut level tribulasi saja. Apa kamu tega pukul cewek secantik ini? Bocah, apa kamu masih punya hati nurani? Cepat kemari, minta maaf ke Nona ini. Minta maaf, katakan itu ke pedangku. Pedang iblis. Pemakan jiwa. Tebasan pedang 9 langit! Nggak mungkin. Bisa bunuh Dewa Iblis dalam satu serangan. Pasti sudah di atas level transformasi. Jangan-jangan dia petarung level Dewa Emas yang legendaris itu. Kalau begitu, apapun syaratnya, aku harus buat dia berpihak ke kami. Ini harapan biar bangsa manusia kembali ke masa kejayaan. Nona, kamu baik-baik saja, kan? Aku Jihan Gumari, hormat kepada senior. Terima kasih senior sudah selamatkan aku. Jihan gak mampu balas kebaikan ini. Cuma selamatkan nyawa, nggak perlu serahkan diri. Kalau senior mau, Jihan bersedia serahkan diri. Nona? Aku lagi di atas langit. Aku nggak bisa terbang. Senior jatuh. Pasti tawaran dari aku nggak cukup. Sampaikan perintah. Harus temukan senior. Bantu bangsa manusia kembali ke puncak. Pengawal! Kaki Nona hebat. Jenjang putih halus dan wangi.
Guru, kamu cari aku? Masukkan ketagihanmu. Bukan. Dasar kamu Pak Tua, kamu mau jebak aku ya? Kamu jangan urus itu. Aku tanya kamu, tubuh dingin ekstrem yang guru minta kamu cari itu, apa sudah ketemu? Itu kunci biar adik seperguruanmu bisa buka meridian sepenuhnya, nembus belenggu, dan capai tingkatan dewa sejati. Sudah ketemu. Dia Ginny Centuri, putri keluarga Centuri yang daftar ke upacara penerimaan murid kali ini. Kalau begitu, cepat bawa pulang adik seperguruanmu itu. Kita bawa mahar ke sana? Bukan ini. Kayaknya agak sulit. Kenapa? Guru, kamu nggak tahu. Setelah Dick Barney mabuk kali ini, dia langsung terbang ke kamarnya Ginny, lalu dianggap berbuat mesum dan ditangkap. Bocah yang hebat. Gayanya mirip aku waktu muda dulu. Itu, kamu bawa mahar ke sana dan jelaskan. Jangan bilang dulu kita dari sekte perkasa. Kalau bilang begitu, kesannya kayak mau rebut paksa anak gadis orang. Baik, Guru. Siapa? Aku. Nona yang tadi malam? Jangan-jangan aku bukan lagi mimpi tadi malam? Berengsek! Kutanya kamu sekali lagi. Siapa namamu? Ngapain kamu nyelinap ke kamar putriku tadi malam? Jawab! Petarung level penguatan? Senior, namaku Barney Sunandar. Kejadian tadi malam cuma salah paham. Aku minum arak sampai hilang ingatan. Aku nggak lihat apapun, senior. Kamu sungguhan nggak lihat apapun. Sungguh. Putih banget. Masih lihat? Pengawal! Bantu aku cungkil matanya! Tunggu! Aku sendiri yang cungkil. Ampuni aku. Om Gendra biasanya baik hati. Kenapa hari ini ribut begini? Pandu, kenapa kamu ke sini? Tentu saja mau datang jemput tunanganku. Ada drama seru. Tunangan? Apa Dik Ginny sudah lupa taruhan di antara dua keluarga kita? Di upacara penerimaan murid, kalau keluarga Centuri kalian kalah, kamu harus nikah sama aku. Tuan Pandu, kamu jangan lupa. Kalau kamu yang kalah, harus kembalikan 13 perguruan bela diri punya keluarga Centuri yang kamu rebut. Itu namanya bukan rebut. Itu karena keluarga kalian terlalu lemah dan kalah lawan keluarga Wismaya kami. Kamu? Pandu, upacara penerimaan muridnya belum dimulai. Masih belum pasti siapa yang menang dan kalah. Kamu terlalu percaya diri. Itu bukan hal yang bagus. Aku sudah naik ke level 9 fondasi. Sudah capai level 9 fondasi di usia muda, itu memang hebat, bahkan datang rebut pengantin. Drama ini seru, tapi apa Tuan Gendra ini nggak bertindak apa-apa lihat putrinya bakal direbut? Upacaranya masih 3 hari lagi. Keluarga Centuri bisa menang dengan apa? Pengawal, bawa Nyonya pergi. Hentikan. Cuman bisa pakai cara ini. Om Gendra, apa kamu mau coba? Pandu, aku nggak pernah ragukan ilmumu. Sayangnya, putriku sudah ada yang punya. Ayah, Apa maksudmu? Aku ya? ayah bilang apa? Cuma ada cara ini sekarang. Pandu, apa kamu nggak penasaran kenapa aku mau hukum dia? Dia nyelinap ke kamar putriku tadi malam. Berengsek! Aku mau kamu mati. Tuan Pandu, dengarkan penjelasanku. Aku minum arak sampai hilang ingatan tadi malam. Aku nggak lihat apapun. Kamu sebaiknya bicara jujur. Tuan Pandu, kamu lihatlah ilmuku. Aku bahkan nggak bisa lakukan apapun. Kalau perkataannya memang benar, bukannya Ginny harusnya sudah pukul aku sampai mati. Orang yang bahkan capai level fondasi, gimana mungkin punya keberanian itu? Hampir mati. Kedepannya aku nggak mau minum arak lagi. Gendra, kamu sebaiknya kasih aku penjelasan. Pandu, kamu jangan sampai tertipu sama cowok brengsek ini. Dia sudah ngaku kalau tadi malam mabuk dan gak ingat apapun. Ginny, katakan, cowok brengsek ini sudah lakukan apa ke kamu? Ayah, Tuan Gendra, kita berdua nggak ada dendam. Kamu nggak boleh perlakukan aku begini. Tuan Pandu, dengarkan penjelasanku. waktu aku lagi mandi tadi malam, pencuri ini nerobos masuk ke kolam mandiku. Aku bahkan belum pernah lihat Ginny. Kamu malah berani lihat dia mandi dan masuk ke kamarnya? Tuan Pandu, dengarkan penjelasanku. Tuan Pandu. Diam!
Tuan Gendra, kamu nggak boleh fitnah aku. Brengsek, apa mungkin ku pertaruhkan kehormatan putriku untuk fitnah kamu? Tuan Pandu, sering hilang ingatan ya. Setelah hilang ingatan, suka sentuh wanitaku ya. Akan kubuat kamu minum sepuasnya hari ini. Minum. Arak yang kusimpan 100 tahun. Minum. Tuan Pandu, sungguh bukan aku. Dasar sampah. Chandra, sudah waktunya kita bikin perhitungan, kan? Perhitungan apa? Yang dipertaruhkan antara dua keluarga kita adalah wanita rendahan ini. Dia sudah kehilangan kehormatannya sekarang. Keluarga Senturi kalian juga nggak perlu ada lagi. Pengawal, hancurkan semuanya. Level penguatan. Semuanya level penguatan. Cuma kamu? Apa Tuhan memang mau habisi keluargaku? Aku hidup dengan bebas dan liar. Tapi kesombonganku ini sebenarnya untuk siapa? Anak bagus. Begini ramai? Ayo, minum bersama. Brengsek, nggak minum sampai mati, kupukul mati sampai kamu. Aura pedang, teknik pedangmu ini jelek banget. Biar kau ajari. Bunga penuhi aula hingga bikin mabuk 3.000 tamu. Satu tebasan pedang. Bikin 14 negara membeku. Apa ini si sampah yang nggak bisa berlatih ilmu? Tanpa pedang pun bisa tebas aura pedang? Bocah busuk, beraninya sentuh tuan muda kami. Bunuh dia. Gawat, petarung level penguatan sebanyak ini lawan dia. Sekalipun dia petarung level kejernihan, tetap bakal kalah. Aku punya satu pedang yang bisa buka gerbang langit dan nebas roh. Semuanya perhatikan. Pedang, penarik, bintang. Tebasan pedang ini, kenapa aku bisa lihat rohku keluar dari tubuh? Senior kami ngaku salah, nggak berani lagi. Pendekar Barney. Nona, kamu baik-baik saja, kan? Turun. Turun. Pendekar Barney, kalau kamu suka putriku, kenapa nggak langsung nikah saja sekarang? Ayah, Nona, Putriku, apa kamu tahu betapa mengerikannya jurus yang dipakai pendekar Barney tadi? Ilmunya itu setidaknya level kejernihan. enggak. Cuma level keagungan yang bisa begitu. Dia orang hebat. Kalau kamu bisa tarik dia masuk ke keluarga kita dan temani kamu ke penerimaan murid Sekte Perkasa 3 hari lagi, apa kamu masih takut kalah? Ayah, tapi aku selalu merasa orang ini mencurigakan. Dia tadi jelas-jelas nggak punya ilmu, tapi bisa tiba-tiba keluarkan serangan. Kamu ini ngerti apa? Petarung hebat suka sembunyikan ilmu. Pura-pura lemah untuk kalahkan yang kuat. Putriku agak pemalu, tapi dia kagum banget sama pendekar Barney. Pendekar Barney, gimana menurutmu? Menurutku,
kadar alkoholnya agak tinggi. Pendekar Barney. Tuan, jadi harus gimana sekarang? Mau gimana lagi? Cepat bawa pendekar Barney istirahat di dalam. Barney dari keluarga Sunandar bawa mahar untuk melamar Nona Ginny dari keluarga Senturi. Barney ini, kenapa? Jangan salah paham. Pendekar Barney nggak kuat minum arak, makanya pingsan. Kebetulan kamu datang. Aku mau melamar ke keluarga Sunandar. Permisi, kamu siapa? Hormat kepada Tuan Gendra. Aku kakak sepupunya Barney, Luki Kastara. Kudengar Nona Ginny dari negeri Yoman Anggun berbudi luhur dan cantik seperti bidadari. Bukannya adik sepupuku kemarin bikin masalah? Aku datang hari ini untuk nebus kesalahannya. Kenapa bicara begitu? Justru putriku yang sudah lama kagum sama pendekar Barney. Kebetulan. Benarkah? Apa Nona Ginny sudah maafkan Dik Barney? Tapi kudengar tadi malam. Apa maksudmu? Pendekar Barney sudah lama suka sama putriku, makanya lakukan hal konyol begitu. Aku sudah maafkan dia. Cuma masalah sepele. Tapi, aku punya satu permintaan kecil. Katakan saja. Asalkan aku bisa lakukan, katakan saja. 3 hari lagi, keluarga Senturi kami mau pergi hadiri upacara penerimaan murid Sekte Perkasa. Entah apa pendekar Barney mau temani putriku ke sana atau enggak. Hal sepele, hal sepele. Aku wakili dia setujui. Bagus! Setelah upacara itu, 2 keluarga kita tunangan. Baik. Aku ngobrol sebentar sama dia. Tuan Pandu, bukan aku. Tuan Pandu, aku. Kak, kenapa kamu datang? Kemari, bocah ini hebat juga. Sudah nyelinap ke kamar cewek di tengah malam dan mandi bersama, tapi masih dimaafkan. Aku hilang ingatan. Apa yang kamu omongin? Sudahlah. Aku sudah bantu kamu atur semuanya. 2 hari lagi, kamu temani Ginny untuk hadiri upacara penerimaan murid Sekte Perkasa. Nantinya, aku yang jadi penguji utama. Aku bantu permudah kamu. Urusan kalian berdua dianggap selesai. Selesai apanya? Apa guru sudah setuju? Aku kasih tahu kamu. Ginny ini dipilih langsung sama guru untuk kamu. Kamu sebaiknya kejar dia sampai dapat. Kalau enggak, guru bakal pukul kamu sampai mati. Atau paksa kamu minum sampai mati. Ayah jual diriku begitu saja cuma dengan beberapa perkataan. Jual apanya? Pendekar Barney itu ganteng dan berbakat. Lalu lihatlah, mahar yang dia bawa itu nggak sedikit. Statusnya di keluarga Sunandar pasti nggak rendah. Lagi pula, urusan kalian berdua sudah tersebar. Kalau kamu nggak nikah sama dia, putriku, bukannya masa depanmu bakal hancur. Tapi ayah... Tapi apa? Apa kamu mau nikah sama Pandu? Kalau begitu aku nggak ganggu lagi. Tuan Gendra, aku nggak bawa Barney pulang. Aku tinggalkan dia di sini untuk minta maaf dengan baik ke Nona Ginny. Baiklah. Pergilah. Tenang saja, aku akan jaga calon menantuku dengan baik. Tolong sampaikan salamku ke besanku. Ginny, pergilah dan kenalan sama pendekar Barney. Kalau begitu aku pamit dulu. Hati-hati di jalan. Ayah, Barney Sunandar ini yang 3 hari lalu hancurkan liontin 9 kristal punyaku dengan 1 tebasan pedang. Nggak mungkin. Orang ini nggak punya ilmu. Pasti ada benda sihir di tubuhnya. Jangan-jangan ada orang hebat di belakangnya? Tenang saja. Ini upacara penerimaan murid Sekte Perkasa. Walaupun ada orang hebat di belakangnya dan benda sihir dengan kekuatanmu, nggak ada yang bisa tandingi kamu di sini. Ayah, apa ayah yakin dia bisa menang? Selama 3 hari ini, dia sama sekali nggak tunjukkan ilmu. Selain itu, dilarang pakai benda sihir di upacara penerimaan murid. Tenang saja, cuma dari 1 tebasan pedangnya saja, itu sudah buktikan kalau menantuku ini bukan orang biasa. Dia pasti sembunyikan ilmunya. Sini. Aku ikut penerimaan murid di sekte kami, tapi aku dulu memang langsung diterima jadi murid. Aku nggak pernah lolos 1 pun dari 3 ujian dalam upacara penerimaan ini. Tes bakat aku nggak punya, tes fisik aku cuma sampah. Ujian terakhir itu duel.
Aku bahkan nggak punya ilmu. Kak Lucky, kamu ini mau celakai aku? Rekan-rekan petarung, karena semuanya sudah berkumpul, maka upacara penerimaan murid dimulai. Sekarang, ujian pertama, tes bakat. Rekan-rekan petarung, siapa yang mau duluan? Ayah, bukannya Om Murto adalah penguji utama? Om Murtomu 2 hari lalu kirim surat. Katanya ketua sekte sudah ganti penguji utamanya untuk hindari kecurigaan. Tapi nggak masalah. Dengan kekuatanmu, nggak ada yang bisa tandingi kamu di sini. Apa kamu sudah lihat? Kakak iparmu itu penguji utama. Apa yang kamu takutkan? Kak Gendra, ku dengar 3 hari lalu pendekar Barney ini hancurkan liontin 9 kristal anakku dengan 1 tebasan pedang. Kenapa nggak tunjukkan bakat pendekar Barney ke semua orang? Apa? Liontin 9 kristal hancur dalam 1 tebasan? Itu pusaka yang bisa tahan 1 serangan dari level kejernihan. Ayah, pendekar Barney ini masih muda, tapi sudah capai level kejernihan. Dia pasti punya akar spiritual abadi. Apa aku yang hancurkan? Kenapa aku nggak tahu? Menantuku, aku percaya sama kamu. Majulah. Jangan kira aku nggak tahu, orang ini sudah bersama Ginny. Kalau kalian kalah, taruhan kita adalah seluruh keluarga senturi kalian. Diam kamu! Jangan sampai putramu nanti nggak berani angkat kepala di hadapan menantuku. Menantuku, semangat! Aku mau lihat seperti apa bakatmu. Kak, aku nggak punya bakat. Jangan takut, Dek Barney. Yang penting kamu menang ujian terakhir. Jangankan ujian terakhir, ujian apa yang bisa ku menangkan? Jangan dipikirkan, aku punya keyakinan. Barney, kamu takut kedokmu terbongkar atau memang nggak berani maju? Orang yang sudah umur 20 tahun lebih, tapi nggak punya ilmu. Masih bahas tentang bakat? Menurutku, dia bahkan lebih payah dibanding anjing penjaga rumah kami, kan? Sudahlah, maju saja. Benar-benar bikin malu. Aduh, akar spiritual dibagi jadi tingkat tinggi, menengah dan rendah. Tingkat tinggi, menengah dan rendah ini, apa itu? Akar spiritual rendah? Bahkan Rocky si anjing penjaga rumah kami saja punya akar spiritual menengah. Gendra, kamu nggak mungkin mikir mau andalkan orang ini untuk kalahkan putraku, kan? Ayah, sudah kubilang dia nggak bisa diandalkan. Nggak mungkin. Dengan 1 tebasan pedangnya itu, dia pasti bukan akar spiritual rendah. Dia lagi pura-pura lemah untuk kalahkan yang kuat. Tapi batu uji ini nggak mungkin bohong. Sudahlah. Gendra, menurutku keluarga Senturi sudah nggak mungkin menang. Pandu, pergilah. Tunjukkan ke mereka. Apa itu orang berbakat sesungguhnya? Baiklah. Aku maju. Akar spiritual tinggi ini langka banget. Layak diterima jadi murid resmi sekte. Benar. Bakatnya bisa dibilang yang tertinggi. Kurasa keluarga Senturi pasti kalah kali ini. Benar. Lawannya Dick Barney cukup kuat. Akar spiritual tinggi ini sama seperti aku. Yang namanya bakat alami, sebanyak apapun benda sihir tetap nggak bisa gantikan. Dendam 3 hari yang lalu pasti kubalaskan hari ini. Tuan Pandu, aku nggak ada hubungan sama si Ginny itu, Tuan Pandu. Kalau begitu, waktu kita duel nanti, kamu berlututlah dan nyerah sama aku. Gampang, Tuan Pandu. Ayah, apa ayah bawa dia untuk permalukan keluarga Senturi? Berikutnya, Dik Ginny, jangan takut. Kulihat bakatmu nggak buruk.
Jangan-jangan. Aku bahkan nggak punya akar spiritual rendah. Semuanya sudah lihat, kan? Inilah putriku yang baik. Sekarang ada 2 akar spiritual tinggi yang belum pernah muncul dalam 100 tahun. Benar, tapi sayang banget. Awalnya Pandu dan Jini itu pasangan, pasti bisa jadi kisah indah. Akhirnya, entah muncul akar spiritual sampah dari mana yang menodai Jini, Pandu pun langsung nggak mau lirik Jini lagi. Seorang akar spiritual sampah menodai akar spiritual tinggi, ini lelucon yang bakal jadi legenda selama 1000 tahun, kan? Semuanya dengar penjelasanku. Aku nggak ada hubungan apapun sama Ginny. Kalau Nona Ginny nggak mau, aku juga bisa... Diam kamu, Barney. Kamu sebaiknya doakan keluarga Senturi menang. Kalau enggak, aku enggak bakal ampuni kamu. Ayah, dia bilang siapa yang menang tadi? Memangnya level 7 fondasi bisa kalahkan aku? Kedepannya, keluarga Wismaya pasti akan dominasi negeri Yomanka, Gendra. Diam kamu, Tua Bangka. Aku percaya sama menantuku. Om Gendra, aku saja nggak percaya diriku sendiri. Kenapa kamu percaya sama aku? Percaya sama akar spiritual rendah? Tuan Gendra, apa kamu sudah gila? Harap tenang. Ujian kedua, tes fisik. Angkat bejana 500 kilo sambil jalan. Kali ini sampah duluan yang maju atau Ginny duluan yang maju? Gimana kalau kamu duluan? Dasar sampah. Aku yang maju. Bagus. 5 langkah. Sudah di luar kemampuan level fondasi. Cuma 5 langkah. Bagus. 10 langkah. Dalam ratusan tahun, belum ada yang sehebat putraku. Gendra, aku rasa nggak perlu. Ujian terakhir lagi, kan? Diam kamu! Menantuku belum beraksi, kenapa kamu buru-buru? Kalau mampu, kamu majulah. Baik, aku bisa. Aku maju. Sini, sini, maju. Sini, sini. Menantuku, tunjukkan ke mereka. Aku yang maju? Pergi sana. Kalau nggak bisa angkat, ngaku kalah saja. Aku nggak bisa angkat. Walaupun pendekar Barney ini nggak berguna, dia lumayan menarik. Aku jadi nggak tega pukul kamu. Aku belum pernah lihat orang nggak tahu malu kayak kamu. Aduh, bikin malu saja. Kali ini keluarga Senturi pasti kalah. Dik Barney hebat juga. Sok keren. Dasar sampah. Ini penampilan seorang petarung sejati. Menantuku cukup menghibur. Ayah ini ngelantur apaan? Tuan Gendra, aku benar-benar nggak bisa angkat. Menantuku sudah bilang, dia akan kalahkan Pandu di babak terakhir. Cuma dia, baiklah. Tuan, di pertarungan babak terakhir ini, biar aku yang bertahan di arena. Lagi pula, cuma ada 1 kuota. Terlalu repot kalau sampah-sampah ini maju satu persatu. Aku mau lawan semuanya. Pandu, kamu terlalu sombong. Kamu kira kami semua nggak bisa bunuh kamu? Karena kamu mintanya begitu, boleh saja. Hadirin, kalian tantang sendiri saja. Barney, gimana kalau kamu duluan?
takut. Kamu ini ngerti apa? Maksud menantuku. Dia nggak mau kalahkan kamu di babak pertama. Biar kamu bangga sebentar. Kamu anggap dirimu santapan, ya? Jimmy, ayahmu sudah dibodohi sampai parah banget sama sampah ini. Aku maju. Jurus harimau. Pukul kamu. Nggak butuh teknik bela diri. Siapa lagi? Orang sebanyak ini serang dia sendiri. Apa Pandu mampu lawan? Kamu kira orang lain sama nggak bergunanya kayak kamu? Pukulan petir Gunung Timas. Ilmu rahasia keluarga Wismaya, pukulan petir Gunung Timas memang nggak bikin kecewa. Aku nyerah. Siapa lagi? Aku maju. Ginny, kamu cuma level 7 fondasi, sedangkan aku level 9 fondasi. Di hadapanku, kamu cuma seperti semut. Kalau begitu, kamu bisa coba ilmu pamungkas keluarga Senturiku. 9 jurus pedang salju, tunjukkan kemampuanmu. Jurus pedang keluarga Senturi dan jurus pukulan keluarga Wismaya ini sebenarnya setara, tapi tingkat ilmunya Ginny lebih rendah 2 tingkat daripada Pandu. Kurasa, dia bukan tandingannya Pandu. Kurasa keluarga Senturi pasti kalah juga. Lagi pula, sekian tahun ini, kekuatan keluarga Senturi sudah dikikis keluarga Wismaya. Hari ini mungkin kejayaan terakhir keluarga Senturi. Dick Barney. Jangan-jangan si sampah ini sungguhan punya rahasia. Sebentar lagi giliranmu maju. Dick Ginny pasti nggak bisa menang. Aku? Kalau aku maju, bukannya berarti bunuh diri? Kamu takut apa? Kalau kamu nggak maju, gimana seandainya Dick Ginny sampai mati? Ginny, kamu memang lemah. Pantas saja kamu bisa dinodai sama orang nggak berguna. Cari mati, sekali lagi. Kamu lihatlah. Dick Ginny akan dipukul mati. Kak, aku benar-benar takut. Kalau maju dan diserang sekali, aku pasti mati. Jurus ke-8 dari 9 jurus pedang salju. Salju kuasai dunia. Pukulan petir Gunung Timas. Kak, apa ada arak? Aku harus minum biar berani maju. Kalau begini terus, dia sungguhan akan mati. Aku lagi pikirkan cara gimana paksa kamu minum. Ada. Ini, lumayan banyak. Ginny, kamu nggak bisa kalahkan aku. Sampah itu juga nggak bisa selamatkan keluarga Senturi. Nyerah saja. Aku Ginny Senturi. Nggak akan nyerah. Cari mati. Ginny! Kak Gendra hidup dan mati. Tanggung sendiri kalau sudah masuk arena. Kenapa kamu mau ikut campur? Gendra, siap-siap saja terima mayat putrimu. Berengsek! Kubunuh kamu! Kamu! Kamu nurut saja. Lihatlah gimana putraku bunuh putrimu. Jurus terakhir pukulan petir Gunung Timas. Hukuman petir! Sebentar kawan. Kenapa kamu pukul cewek lagi? Kamu ini kenapa? Kamu ini... Kamu berhenti. Ngapain kamu ke sini? Kamu nggak bisa lawan dia. Cepatlah pergi. Dasar sampah. Mati saja kamu. Sudah kusuruh kamu berhenti. Tebasan pedang menembus langit.
Pandu! Pandu! Ini nggak mungkin. Bocah ini jelas-jelas sebelumnya nggak punya ilmu. Kenapa bisa keluarkan? Satu tebasan pedang menembus langit, kekuatannya setidaknya di atas level kejernihan. Di usia semuda ini, punya kemampuan begini. Sungguh menakutkan. Tuan Delvin setidaknya punya kekuatan level Dewa Agung. Bocah ini sudah bunuh Pandu, dia pasti nggak bakal selamat juga. Nona, kamu baik-baik saja kan? Barney, maaf. Aku salah paham sama kamu. Terima kasih. Terima kasih sudah selamatkan aku. Nggak masalah, Nona. Cuma selamatkan nyawa, nggak perlu serahkan diri. Aku ini orangnya. Paling nggak tahan lihat cowok tindas cewek. Apalagi ceweknya secantik kamu. Nyebelin? Bangun! Jangan bikin ayah takut. Pandu! Ayah, Pandu! Barney, kubunuh kamu! Ratu, kami sudah ke lokasi Tuan Agung jatuh, juga telusuri negeri Yoman dan negeri Japin, tapi nggak ada jejak Tuan Agung. Terus cari. Kalau 3.000 orang nggak ketemu, tambah jadi 30.000 orang atau 300.000 orang. Baik. Energi pedang ini pasti punya Tuan Agung itu. Terus cari. Baik. Tunggu. Kalau begini, tujuan kita terlalu kentara. Tuan Agung pasti nggak datang. Sampaikan perintah. Suruh seluruh keluarga terhormat di 2 ibu kota dan 13 provinsi datang ke kota terlarang untuk ikut kompetisi puncak kota terlarang. Yang menang akan jadi suaminya Ratu. Baik. Putriku! Delvin, kamu mau ngapain? Keluarga Senturi juga harus mati. Sudah bunuh putraku, jangan harap bisa selamat. Cepatlah pergi. Pergi, Barney. Pak Tua, kalau Nona ini tadi nggak segera menghindar, dia pasti sudah mati. Kamu ini terlalu kejam, kan? Bocah, kembalikan nyawa putraku. Pak Tua, apa kamu mau putus garis keturunanku? Bocah, kamu ternyata bisa menghindar? Kamu bukan level kejernihan? Level kejernihan apaan? Nggak ngerti. Pak Tua, jangan paksa aku. Pedangku nggak bedakan tua dan muda. Nggak mau bilang ya. Kalau begitu, biar kulihat apa level kekuatanmu. Petir neraka. Kawat. Ini jurus pamungkas Tuan Delvin. Ini bukan petir biasa, tapi petir sakti tribulasi. Meski petarung level kehampaan tahap awal datang, tetap bakal sulit tahan ini. Untung saja aku nggak salah bertaruh. Ayah, cepat selamatkan Barney. Putriku, apa kamu suruh ayah bunuh diri? Aku ini cuma level penguatan. Selain itu, aku percaya menantuku mampu. Cuma bocah ingusan. Aku sudah level keagungan tahap puncak. Petir bangkitlah. Pak Tua, kamu serius ya? Bocah, bisa mati karena jurus pamungkasku? Itu kehormatan bagi kamu. Barney, cepat menghindar. Nona, nggak masalah. Barney pilih terima serangannya. Anak muda, sudahlah. Siap-siap saja mati. Mati saja kamu. Sungguhan bisa tangkis. Apa sebenarnya level ilmunya Barney? Hebat, hebat. Orang tanpa ilmu dengan akar spiritual rendah sudah kalahkan level penguatan tahap puncak dan bisa tangkis serangan level keagungan tahap puncak. Sungguh luar biasa. Siapa sebenarnya yang menang? Berdasarkan pengalamanku, kalau ada asap dan nggak terluka, ku tebak mereka berdua baik-baik saja. Ini di mana? Bukannya lagi duel? Kenapa ada begini banyak asap? Tuan Delvin. Tuan Delvin. Tuan Delvin.
Aku nggak berani terima penghormatan ini, Tuan Delvin. Apa yang terjadi? Jangan-jangan Tuan Delvin? Aku nggak berani terima penghormatan ini. Nggak. Tuan Pandu? Tuan Pandu? Kenapa kamu baring di lantai, Tuan Pandu? Gawat, Dick Barney sudah sadar dari mabuknya. Bagus, Tuan Pandu. Tuan Pandu. Bagus banget. Kamu memang sembunyikan dengan baik. Karena nggak bisa bunuh kamu demi balaskan dendam putraku, ayo kita mati bersama. Pandu. Ayah datang. Hidup abadi. Seperti langit. Apa Tuan Delvin ini mau ledakkan diri? Kalau level keagungan tahap puncak ledakkan diri, area dalam radius 500 meter ini bakal jadi abu semuanya. Ini 500 meter demi bunuh aku seorang, itu terlalu berlebihan, ya kan? Barney, pergilah ke alam baka. Cukup. Ginny bikin aku kaget saja. Kenapa ayahnya Pandu mau bunuh aku? Kamu tanya aku? Aku tadi mabuk dan hilang ingatan. Aku nggak ingat apapun. Kamu? Dia? Aku? Sudahlah. Senior, apa kamu nggak mau kasih aku penjelasan? Karena keluarga Senturi menang, berarti dia jadi anggota Sekte Perkasa. Nggak masalah kalau kamu mau bertindak. Tapi kalau mau bunuh orang, itu berarti nentang Sekte Perkasa. Lalu apa artinya? Nyawa putraku? Dia? Putramu cuma pingsan dan nggak mati. Apa? Cepat. Pengawal. Cepat obati dia. Para petarung, karena kesalahpahaman sudah selesai, maka upacara penerimaan murid kali ini berakhir sampai di sini. Tunggu. Tuan Delvin, mau sampaikan apa lagi? Aku curiga dia pakai obat terlarang. Untuk paksa tingkatkan kekuatan. Kalau enggak, orang enggak berguna dengan akar spiritual rendah dan tanpa ilmu ini, gimana bisa keluarkan satu tebasan pedang? Apalagi dia bisa tangkis jurus pamungkasku. Benar. Kenapa aku nggak kepikiran? benar, harus diselidiki. Obat terlarang apa? Siapa yang pakai obat terlarang? Setelah pakai obat terlarang, bukan cuma hilang ingatan saja, tapi nggak bisa latihan ilmu seumur hidup. Jangan-jangan dia sungguhan pakai obat terlarang demi selamatkan aku. Satu tebasan pedangmu tadi hampir bunuh Pandu, dan juga lolos dari serangan pamungkas Delvin. Bahkan nggak terluka sedikit pun. Apa kamu nggak tahu? Sekarang mereka curiga kamu pakai obat terlarang. Apa itu benar? Aku? Gimana mungkin? Pandu itu level 9 fondasi. Sedangkan aku ini siapa? Ayahnya? Bisa tangkis serangan pamungkas dari ayahnya? Omong kosong apa itu? Apalagi setelah pakai obat terlarang, nggak bisa tingkatkan kekuatan seumur hidup. Gimana mungkin aku lakukan hal yang merusak masa depanku sendiri? Barney, apa kamu masih mau nyangkal? Menantuku, kamu ngaku saja. Sudah banyak orang yang lihat. Kalau kamu nggak ngaku, orang tua ini bakal bilang kamu pakai obat. Tuan Gendra, aku sungguhan nggak minum obat. Kalau aku sungguhan punya kekuatan itu, bukannya harusnya dari awal aku bersikap sombong? Buat apa aku rendahin diri begitu? Aduh, ini nggak bener. Jangan-jangan Kak Lucky bantuin aku. Tuan Delvin, kalau mau bicara, bicara saja. Sekte Perkasa nggak akan toleransi siapapun yang pakai obat terlarang. Benar. Menantuku andalkan kekuatannya sendiri. Kalau dia sungguhan pakai obat, akan kubunuh diriku dengan satu pukulan saja. Baiklah. Kalian sendiri yang bilang. Barney, aku tanya kamu. Sebelum masuk ke arena, apa yang kamu minum ini? Arak, aku minum. Untuk tambah nyali. Arak, tambah nyali, memangnya pengecut seperti kamu bisa keluarkan pedang menembus langit tadi dan tangkis petir neraka dari Tuan Delvin? Kurasa itu 80%. Karena efek obat terlarang. Barney, apa kamu kira kami ini semuanya bodoh? Itu benar-benar arak. Kalau nggak percaya, minum saja sendiri. Baiklah. Barney, apa kamu sungguhan anggap aku bodoh? Setelah pakai obat terlarang, ilmu jadi hilang. Kamu licik banget.
Delvin, kamu mau ngapain? Tentu saja cobain obat. Sampah ini ternyata lukai putraku demi selamatkan putrimu. Dia tentu saja harus cobain obatnya. Hentikan. Kenapa? Apa senior mau bantu lindungi keluarga Senturi? Karena masalah ini sudah terjadi, aku sebagai penguji utama tentu saja bertanggung jawab. Sudah seharusnya aku yang cobain obatnya. Tuan Delvin, kenapa harus persulit Nona Ginny? Baiklah. Ginny! 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 Ayah, mana Barney? Keluarlah menantuku. Barney, kamu baik-baik saja, kan? Aku baik-baik saja. Apa maksudmu? Apa aku berat banget? Oh, enggak. Ginny, kamu ringan kayak walet. Bahkan nggak bisa tangkap seorang cewek lemah kalau bukan pakai obat terlarang, apalagi Senior, usarankan kamu jangan minum lagi. Gimana pun, kamu latih diri nggak gampang. Benar, senior. Kamu sudah latihan ratusan tahun. Jangan sampai hancur begitu saja. Demi seorang sampah. Benar. Menurutku, langsung saja diskualifikasi keluarga Senturi dan bunuh Barney. Benar. Diam-diam simpan obat terlarang itu dosa besar. Kalian nggak perlu cemaskan hal ini. Ini obat terlarang atau bukan? Aku akan tahu setelah sekali coba. Kayaknya ini bukan obat terlarang. Nggak mungkin. Aku jelas-jelas lihat sampah ini kayak berubah jadi orang lain. Ini gimana mungkin? Sudah kubilang, Tuan Delvin. Aku nggak pakai obat terlarang. Diam! Dasar sampah ini. Kalian pasti diam-diam bersekongkol siapkan obat penawarnya. Kalian sudah lukai putraku. Walaupun nggak bunuh kalian hari ini, aku tetap akan seret kalian ikut mati. Tuan Delvin, apa yang terjadi? Ini nggak enak banget, dasar ceroboh. Buat tambah nyali, harus minum arak yang lebih kuat. Apa mungkin bocah ini sungguhan punya trik tersembunyi? Delvin, apa sekarang sudah bisa buktikan kalau Barney nggak pakai obat terlarang sama sekali? Keluarga Wismaya kalian juga sudah kalah. Benar. Aku sudah dengar, keluarga Wismaya dan keluarga Senturi sudah buat taruhan. Siapa yang menang dalam upacara penerimaan murid? Keluarga Wismaya, kalian harus kembalikan 13 perguruan bela diri yang direbut dari keluarga Senturi. Apa yang sudah diambil keluarga Wismaya nggak bakal dikembalikan. Delvin, apa maksudmu? Dasar tua bangka, apa maksudmu? Apa kamu nggak mau ngaku kalah di hadapan penguji utama Sekte Perkasa dan para senior? Cuy! Dulu, leluhur keluarga Wismaya ikut sama leluhur Sekte Perkasa dan berjasa tahan serangan dari alam iblis. Dia dikasih hadiah sebuah plakat. Dengan plakat ini, satu anggota keluarga Wismaya bisa masuk ke Sekte Perkasa untuk berlatih. Senior, entah apa ini berlaku atau enggak? Tentu saja berlaku, tapi aku mau ingatkan Tuan Delvin, plakat ini cuma bisa dipakai sekali. Apa Tuan Delvin yakin mau pakai untuk pandu? Tentu saja. Kamu? Dasar licik! Waktu kalian buat taruhan dulu, sudah pasti nggak mungkin kalah. Kamu berniat bikin keluarga Senturi mati. Benar, dasar licik. Siapa suruh keluarga Senturi kalian nggak dilindungi leluhur? Tetua penegak hukum di Sekte Perkasa, Murto Wismaya, adalah om keduanya Pandu. Setelah masuk ke sekte nanti, aku mau lihat gimana kalian berdua hidup. Kenapa aku berlutut? Utusan ratu? Bukan, Ginny. Kenapa kalian berlutut? Barney, kamu cepatlah berlutut. Dia utusan ratu. Jihan Gumari, Ratu Negeri Dirsa yang sudah naik ke level tribulasi di usia semuda itu? Menantuku, sudah nggak bisa berakting lagi, ya kan? Ini adalah wibawa ratu. Petarung yang belum capai di atas level keagungan harus berlutut semua. Aku ini orang nggak berguna. Aku harus berlutut. Utusan, silakan bicara. Aku penguji utama Sekte Perkasa.
Ratu sampaikan perintah. Seluruh petarung muda dari 2 ibu kota dan 13 provinsi negeri Dirsa harus pergi ke kota terlarang untuk ikut kompetisi kota terlarang. Pemenangnya akan jadi suaminya Ratu. Suaminya Ratu? Bukannya berarti aku bakal jadi Raja Negeri Dirsa? Cuma kamu, negeri Dirsa punya banyak pemuda berbakat. Memangnya kamu bisa dapat peringkat berapa? Asalkan Barney ini sungguhan nggak berguna, aku bakal suruh Murto kasih energi ke putraku lagi dan bantu putraku naik level penguatan. Putraku akan jadi yang terkuat di dunia. Keluarga Senturi, kalian tunggu saja. Utusan, putriku sudah dijodohkan. Apa boleh nggak pergi? Semua cowok dan cewek yang sudah nikah ataupun belum tetap harus pergi. Gimanapun, selain juara pertama, hadiah lainnya juga besar. Tuan Gendra, Sampai ketemu di kompetisi kota terlarang. Tuan Gendra, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tua bangka ini nggak bisa tahan dirinya. Menantuku, kamu cuma perlu dapatin juara 2 di kompetisi kota terlarang. Ngerti? Nggak masalah, kalau kamu memang berbakat ambil juara 1 saja. Ini kompetisi yang diadakan Ratu. Jenny, kamu terlalu tinggi nilai aku. Aku bahkan nggak tahu gimana bisa menang hari ini. Yang di sana itu pendekar terbaik di dunia. Berarti maksudmu, kamu ingin banget dapat juara pertama? Aku, gimana mungkin? Jenny, kita berdua adalah perintah guru dan ucapan mertuaku. Meski aku punya keberanian besar, aku tetap nggak berani khianati kamu. Benar, kan? Jadi maksudmu, kamu nggak suka sama aku? Gurumu yang paksa kamu nikah sama aku. Ayah, batalkan pernikahan. Aduh, Jenny, kamu cantik dan lembut banget. Gimana mungkin aku nggak suka kamu? Kamu tenang saja. Kali ini, aku kesana cuma untuk menang dan nggak... Cuma kalah dan nggak menang. Aduh, mestinya begitu, kan? Menantuku, kamu sudah lihat putriku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalian tetap harus nikah. Ayah, kamu. Aduh, patulah. Malas ladeni kamu lagi. Jenny. Menantuku, aku ngerti putriku. Dia malu. Aku bantu kamu bujuk dia. Tapi kamu ingatlah, nggak boleh jadi juara 1. Cuma boleh juara 2. Putriku, tunggu aku. Aku nggak punya ilmu sama sekali. Gimana bisa raih juara 2? Big Barney, Kak Lucky kali ini nggak bisa bantu kamu. Jadi juara 1 itu gampang saja, justru jadi juara 2 yang susah. Oh ya, ini ada pil peningkat level 3 kali. Bisa bantu Dik Cini naik ke level penguatan. Kamu kasih pil ini ke Dik Cini. Murto Pandu itu keponakanmu. Kamu nggak boleh biarkan dia jatuh. Barney ini memang pantas mati. Tapi ini hal yang baik. Hal yang baik? Pandu nggak sadarkan diri begini, malah dibilang hal yang baik? Dari sisa aura tebasan pedang ini, perkiraanku cuma level tribulasi yang mampu. Apa? Level tribulasi? Nggak mungkin. Di dunia ini cuma ada 2 orang level tribulasi. Satunya leluhur sekte perkasa level tribulasi tahap akhir, yang satunya lagi ratu, yang warisi jurus rahasia. Jangan lupa, di dunia ini, selain alam manusia, masih ada 3 dunia lain. Siluman, iblis, dan dewa. Tebasan pedang ini, pasti si sampah itu pakai jurus rahasia. Jurus rahasia ini langka banget. Disayangkan banget pakai ini cuma demi masuk ke sekte. Inikah yang kamu maksud? Hal yang baik? Bukan. Hal baiknya adalah aura pedang tingkat tinggi yang tersisa di tubuh Pandu lagi bantu Pandu bersihkan meridian dan tulangnya. Ku kasih dia minum 1 obat ajaib lagi. Waktu Pandu bangun nanti, dia langsung capai level penguatan tahap akhir. Bahkan bisa naik ke level kejernihan. Apa? Level kejernihan? Dulu aku harus latihan selama 40 tahun? Baru bisa naik ke level kejernihan? Kalau begitu, bukannya Pandu akan jadi nomor 1 di dunia? Kalau nikah sama keluarga kerajaan, dia akan jadi penguasa alam manusia. Bagus. Sudahlah Kak, Pandu kali ini pasti bisa balikan keadaan. Aku juga harus kembali ke sekte. Aku mau selidiki siapa yang gantikan posisiku jadi penguji utama kali ini. Baik,
Tapi Murto Barney itu tetap harus diwaspadai. Dia bisa tangkis petir neraka punyaku. Tenang saja. Nantinya, aku pasti pergi ke kompetisi kota terlarang. Aku nggak bakal biarkan Pandu kalah. Guru, kalau ada urusan langsung saja katakan. Kalau nggak ada, pergilah. Guru, Ginny dan Dick Barney sudah masuk ke Sekte Perkasa. Tapi waktu acara berakhir, utusan Ratu tiba-tiba datang. Dia bilang mau adakan kompetisi kota terlarang. Pemenangnya akan jadi suaminya Ratu. Apa? Aku kenal banget dengan Jihan ini. Dia itu dingin banget. Waktu ketemu dia, aku harus berdiri jauh-jauh dari dia. Mau cari suami buat Ratu? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Ini, aku juga nggak selidiki dengan jelas. Tapi dengan ilmunya Dick Barney, kalau nggak dapat juara 1, pasti malah jadi peringkat terakhir. Mohon petunjuk dari guru. Apa yang susah dari masalah ini? Ambil juara 1 saja, bukannya selesai? Kamu lihatlah, di dunia persilatan ini, para leluhur nggak pernah bilang kalau cowok cuma boleh nikah sama 1 cewek, dan nggak boleh nikah sama 2 cewek. Kan? 2 kebahagiaan sekaligus, bukannya itu hal yang baik? Sudah nikahi Ginny, bisa sekaligus jadi suaminya Ratu juga. Ini bagus banget. Guru? Siapa yang jadi istri utama dan istri pendamping? Kamu malah ingatkan aku. Jihan ini pasti nggak mau jadi istri pendamping. Sedangkan Ginny, aku nggak mau dia menderita. Aduh, ini masalah ini. Begini saja. Kamu coba diskusikan sama Jihan. Hah? Aku? Enggak, Pak Tua. Coba dengar apa yang kamu bilang. Dia itu levelnya apa? Dia sudah capai level tribulasi. Sedangkan aku baru level kehampaan. Bukannya itu artinya kamu suruh aku bunuh diri. Itu lebih baik daripada adik seperguruanmu mati. Aku, pergi. Kuserahkan masalah ini ke kamu. Aku masih mau minum arak. Kamu ini gangguin aku saja. Bukan. Pergi sana. Dasar kamu, Pak Tua, kamu. Aku benar-benar ketemu guru dan murid kayak kalian berdua. Ini takdir. Paling sial di hidupku. Ini dosa besar. Keterlaluan. Tuan Agung, Jihan pasti temukan kamu. Rizky Hunanta dari keluarga Hunanta di Provinsi Japin, level 9 penguatan, datang bertanding. Krishna Laksita dari keluarga Laksita di Provinsi Gumas, level 9 penguatan, datang bertanding. Senang bisa ketemu kamu. Keduanya level penguatan. Anak muda sekarang sehebat ini? Aku sekarang andalkan pil peningkat level yang dikasih Kak Lucky. Cuma naik ke level 5 penguatan. Sulit. Nggak masalah. Ada menantuku di sini. Cuma beberapa petarung level penguatan rendahan, bukan apa-apa. Ayah mertua, kamu percaya banget sama aku? Harus, aku paham. Aduh, ayah mertua. Menantuku. Deka Riyadi dari keluarga Riyadi di Provinsi Jisan, level 1 kejernihan, datang. Bertanding. Petarung level kejernihan sudah datang. Nggak masalah. Berdiri yang baik. Keluarga Riyadi di Provinsi Jisan punya fondasi paling kuat. Nggak nyangka, ternyata sudah naik ke level kejernihan. Kayaknya pemenang hari ini pasti aku. Lagi pula di sini ada sampah yang bahkan nggak punya ilmu, tapi berani ikut bertanding. Cuma level 1 kejernihan beraninya ngaku yang paling kuat. Siapa dia? Pandu Wismaya dari keluarga Wismaya di Provinsi Yoman. Level 5 kejernihan. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Keluarga Wismaya cuma kelas menengah di daftar peringkat keluarga ternama. Kenapa bisa punya orang berbakat begini? Sulit dipercaya, Guru.
Ini nggak mungkin. 3 hari lalu, kamu masih level 9 fondasi. Kenapa bisa naik 2 level sekaligus? Tentu saja harus berterima kasih. Sama sampah di sampingmu. Aku? Oh, Jangan-jangan dia nggak punya ilmu karena diserap sama Pandu? ini ilmu hitam. Tuan tolong segera tangkap petarung sesat itu. Aku serap ilmunya, dia dari dulu nggak punya ilmu. Gimana bisa aku serap? Bikin kaget saja. Sudah kuduga. Kalau aku bisa bantu dia naik 2 level, bukannya berarti aku dari awal sudah pakai untuk diri sendiri. Tentu saja kamu. 3 hari lalu, kamu pakai teknik rahasia demi kalahkan aku dan tebaskan 1 pedang trigulasi. Serangan itu kebetulan hancurin belengguku dan bantu aku bentuk tubuh pedang tertinggi. Waktu bangun, aku sudah capai level 5 kejernihan. Apa? Pakai teknik rahasia serangan tribulasi demi upacara penerimaan murid sekte? Aduh! Dasar ceroboh! Sia-siakan anugerah besar. Sungguh sia-siakan harta berharga. Benarkah? Jangan-jangan kamu pakai teknik rahasia itu untuk bantu aku? Anak baik, kamu setia banget sama keluarga Senturi. Kamu bahkan rela pakai teknik rahasia berharga. Tenang saja. Hari ini, nggak peduli menang atau kalah, kamu tetap akan jadi menantuku. Ayah mertua, apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku ngerti kamu. Rendah hati. Barney, kamu tenang saja. Setelah hari ini jadi suaminya Ratu, aku nggak bakal sentuh kamu. Aku akan musnahkan keluarga Senturi dulu. Mau musnahkan keluarga Senturi? Aku bunuh kamu duluan. Cuma semut. Cukup. Ini area terlarang istana. Kalian nggak boleh sembarangan. Baik, Ratu jangan marah. Setelah kompetisi ini selesai, kubunuh kamu. Untuk apa bertarung lagi? Dia level 5 kejernihan. Kita pulang saja. Pulang. Ayo. Pergi. Nyawa lebih penting. Hadirin, di kompetisi kali ini, menang dan kalah bukan cuma ditentukan kekuatan. Pertarungan sebenarnya cuma di babak terakhir. Untuk 2 babak yang pertama, kalian ikut aku hadap Ratu dulu, baru nanti bakal tahu. Oh. Berarti masih ada kesempatan. Ayo. Untuk masalah tadi, terima kasih. Aduh, itu sudah seharusnya kulakukan. Aduh, sayang banget. Kalau bukan karena utusan itu turun tangan, menantuku tadi pasti sudah penggal kepalanya Pandu dalam sekali tebas sampai putus. Benar kan? Mau kemana? Kamu nggak pedulikan ayahmu lagi? Tunggu aku sebentar. Ratu, apa Tuan Agung akan datang? Kalau dia nggak datang, apa kamu sungguhan mau nikah sama pemenangnya? Aku percaya dia pasti datang. Ratu, orangnya sudah dibawa. Istana Ratu ini mewah banget. Dibandingkan tempat tinggalku di gunung dulu, ini benar-benar kayak istana di surga. Menurutmu, seberapa kaya Ratu ini? Ratu sudah capai level tribulasi. Jangan asal bicara. Dasar sampah, mundurlah. Sudah kotori pandangan Ratu? Kawan, aku percaya kamu bisa lampaui dia. Kalau nggak bisa lampaui dia, hindari saja. Kalau nggak bisa hindar, tunggu mati saja. Semangat. Ginny, menantuku. Ayah, cepat ke sini. Kenapa kalian berdua jalannya cepat banget? Apa nggak tunggu ayahmu? Hormat kepada Ratu. Ratu, apa Tuan Agung sudah datang? Jadi ini ratunya negeri Dirsa. Ternyata cantik banget. Kamu ngapain? Aduh, nggak gampang datang ke sini. Aku mau lihat seperti apa wajah Ratu. Setauku Ratu ini memang cantik banget, tapi sifatnya dingin. Nggak lebih baik daripada Ginny. Benarkah? Bener. Nggak lihat lagi? Ratu. Jelaskanlah aturannya.
Selain babak terakhir, 2 babak pertama adalah uji penampilan dan bakat seni. Penampilan dan bakat seni? Apa itu? Bukannya kita ini di dunia persilatan? Kenapa menilai hal begituan? Kalian nggak paham? Suami ratu itu simbol keluarga kerajaan. Penampilannya tentu saja harus menonjol. Sayang banget. Kalau aku masih muda, pasti aku yang menang di kompetisi ini. Ayah mertua, kamu sekarang juga masih ganteng dan elegan. Aduh, jauh banget dibandingkan menantuku. Ayah mertua ganteng. Aduh, menantuku yang baik. Ayah mertua ganteng. Aduh, menantuku yang baik. Ayah mertua ganteng. Jangan bicara lagi. Siapa maju duluan? Maju ke depan tangga istana untuk dinilai ratu dan para juri, lalu hitung nilai rata-rata. Hadirin, aku akan maju duluan sebagai contoh untuk kalian. Memangnya kamu siapa? Hormat kepada ratu. Julukanku di Provinsi Yoman adalah cowok terganteng. Di Provinsi Yoman. Wajah ganteng 8 poin. Postur tegap 8 poin. Biasa saja 4 poin. Kamu tak. Standarnya Ratu tinggi banget. Walaupun sifat Pandu ini kurang bagus, tapi tampangnya lumayan. Cuma sedikit di bawah kita berdua. Rendah hati. Aku rasa dia bahkan nggak pantas dapat 4 poin. 4 poin? Apa ini cowok terganteng di Provinsi Yoman? Kalahkan aku dulu baru bicara. Baiklah. Aku duluan. Kipas ini keren juga. Kenapa aku nggak kepikiran? Kawan, apa kamu punya kipas? Pinjam 1 buah. Wajah ganteng 9 poin. Postur tegap 9 poin. Lumayan 6 poin. Terima kasih, Ratu. Nilainya lumayan tinggi. Poin. Aku cuma beruntung, Tuan Pandu. 4 poin. Aku akan hancurkan kamu, dasar bocah busuk. Nilainya lumayan tinggi. Berikutnya, Pergilah. Wajah 7 poin. Postur 10 poin. Biasa saja 4 poin. Kamu ini juga nggak oke. Kamu turunlah. Lihatlah aku. Cepat. Hormat kepada ratu. Wajah bulat 5 poin. Tubuh berisi 5 poin. Bawa keberuntungan 5 poin. Terima kasih. Tuan Pandu, kamu yang paling ganteng di Provinsi Yoman. Kenapa bahkan nggak bisa kalahkan aku? Apa maksudmu? Memangnya aku kalah sama cowok gemuk? Kamu berani ragukan aku? Aku nggak berani. Hatiku jadi lega. Rizky, menurutku kamu jadi makin ganteng. Mana ada. Aku cuma sedikit lebih baik daripada cowok terganteng di Provinsi Yoman dan sedikit di bawahnya Deka. Ratu ini seleranya lumayan. berikutnya. Barney, giliranmu sekarang. Kamu jangan sampai kalah dari seseorang. Aduh, menantuku. Jangan tegang. Walaupun kamu nggak seganteng aku waktu muda dulu, tapi kamu lebih unggul daripada Pandu, kan? Aduh. Kenapa buru-buru? Aku maju duluan. Wajah cantik 10 poin. Postur anggun 10 poin. Hormat kepada ratu. Memang lembut dan anggun. 9 poin. Minggir, minggir. Pergilah, semuanya sudah lihat kan? Cuma cowok hebat kayak aku yang bisa punya putri sesempurna ini. Aku juga mau coba naik. Turun. Iri, semuanya iri. Giliranmu. Maju, tunjukkan. Ratu, apa ini Tuan Agong? Dasar sampah. Kamu harus ada di bawahku. Cuma sampah yang nggak punya ilmu, bahkan jalan pun nggak stabil. Barney, kenapa kamu pengecut banget?
Menantuku. Yang penting aku percaya kamu. Tunjukkan. Berpose. Pergilah! Tuan, angkat kepalamu. Dia? Temperamennya Ratu nggak bagus. Nggak benar. Aku kayaknya pernah ketemu dia. Dia natap aku terus, apa karena marah? Tuan, kalau masih pengecut begini, kamu akan didiskualifikasi. Dasar sampah. Bahkan nggak berani angkat kepala, kamu cepatlah turun. Jangan kotori pandangan Ratu. Dia tetap lebih baik daripada 4 poinmu itu. Kamu. Menantuku. Apa yang kamu takutkan? Kamu bukan lagi nggak pakai baju. Dengarkan ayah mertua. Percayalah sama dirimu sendiri. Oh, turun. Semangat. Benar, lebih semangat. Jangan permalukan diri. Semangat. Dia? Habislah. Barney? Habislah kamu? Barney, kamu ngapain? Angkat kepalamu. Ratu Barney. Diam kalian. Habislah. Akhirnya aku temukan kamu. Apa yang terjadi? Gini, hari ini Ratu kayaknya tertarik sama menantuku. Kamu dalam bahaya. Bahkan induk sapi di rumah kami nggak bakal lirik dia. Ratu, apa kita saling kenal? Kamu sudah lupain aku. Aku... Kalau kamu nggak lepas tanganmu, aku pasti dibunuh Ginny waktu pulang nanti. Apa kita harusnya saling kenal? Maksud Tuan Agung, dia nggak mau ungkap identitas di hadapan semua orang. Kasih penilaian. Baik, bagus. Dia memang pantas jadi ratu, sungguh berjiwa besar. Walaupun Barney sudah permalukan diri sampai begini, Ratu masih mau bantu dia bangun kepercayaan diri dan angkat kepala. Apa kalian terharu? Terharu? Wajah. Licik 3 poin. 3 poin? Postur tubuh. Kaku. 3 poin. 3 poin lagi? Barney, walaupun Ratu kasih kamu nilai penuh, kamu bahkan tidak bisa lampaui Rizky si sapi ini. Apa maksudmu? Memang itu maksudku. Berhenti. Sudahlah. Lepaskan dia. Nggak bisa kalahkan. Sudahlah. Ginny, menurutmu Ratu bisa kasih dia berapa poin? Serendah apapun nilainya, di hatiku, dia lebih unggul daripada kamu. Cuma sampah yang nggak punya ilmu, bahkan bisa jatuh waktu jalan, orang yang seluruh tubuhnya kelihatan rendahan. Cuma cewek rendahan kayak kamu yang anggap dia harta. Kamu... Bukannya begitu? Gimana kalau kita bertaruh lagi? Kalau nilainya lebih tinggi daripada aku akan kembalikan 13 perguruan bela diri ke keluarga Century. Kalau nilainya lebih rendah daripada aku mau 72 nyawa anggota keluarga Century kalian. Kamu, kenapa? Nggak berani terima? Bukannya kamu percaya sama sampah ini? Terima saja. Sekali minta, langsung 72 nyawa. Keluarga Wismaya ini punya dendam sebesar apa sama keluarga Century? Kejam banget. Intinya aku percaya sama Barney. Aku terima taruhan ini. Ayah ngapain? Itu menyangkut 72 nyawa. Diam! Apa kamu nggak lihat Ratu tertarik sama menantuku? Tatapannya kayak ibumu waktu natap aku dulu. Aku percaya sama menantuku. Kamu harus percaya sama ayahmu. Baiklah. Gendra, kamu sebaiknya segera siapkan 72 peti mati untuk keluarga Century. Ratu, semuanya lagi tunggu kamu. Berapa penilaiannya sekarang? Pertama, Ginny Century. Berikutnya, Deka Riyadi. Setelah itu, Pandu Wismaya, Rizky Hunanta, Krishna Laksita, Barney Sunandar. Gendra, kamu kayaknya harus segera siapkan peti mati. Belum tentu. Tuan Gendra, kamu terlalu gegabah. Andaikan Barney sekarang dapat nilai 10 pun, dia tetap nggak bisa kalahkan Pandu. Kamu ini ngerti apa? Aku percaya menantuku. Bisa ciptakan keajaiban. Keajaiban? Keajaiban apa? Maksudmu Ratu sungguhan bakal lirik sampah ini? Barney,
Kamu sempoyongan waktu maju tadi, dan gak berani tatap mataku. Kelakuanmu malu-maluin. Aku mau pikir, harus kasih kamu nilai berapa. Ginny, habislah keluarga senturi kalian. Tapi aku ngerasa kamu ini imut banget. Aku mau kasih kamu 100 poin. Apa? Stone point. Ini nggak mungkin. Curang. Ini curang. Bukannya nilai tertingginya 10 poin. Kapan aku bilang nilai tertingginya 10 poin? Kalau menurutku oke, berarti oke. Apa kamu mau ragukan seleraku? Pandu, karena kamu sudah kalah, perguruan bela diri keluarga Senturi itu harus dikembalikan ke keluarga Senturi, ya kan? Aku pasti akan bunuh kamu. Masih mau main beginian? Tuan Gendra, katakan yang jujur. Apa kamu nyogok? Jangan-jangan perkataan Tuan Gendra tadi memang benar. Ratu benar-benar tertarik sama Barney? Gimana? Mataku ini akurat kayak penggaris. Gini, ayahmu bertaruh dengan benar, kan? Ratu ini sungguhan tertarik sama Barney. Nggak bisa, Barney cuma boleh jadi punyaku. Ginny, kamu kenapa? Barney, kembali kamu! Nggak boleh, kembali! Nggak boleh, kembali! Aku nggak izinkan. Aku nggak izinkan. Barney, aku kasih kamu nilai begitu tinggi. Kamu mau gimana berterima kasih ke aku? Aku wakili Barney berterima kasih ke Ratu. Nggak perlu. Aku mau dengar Barney ngomong sendiri. Jangan ngomong. Aku mau dengar. Jangan ngomong. Aku mau dengar. Ada drama seru. Pesonanya Barney dahsyat banget. Pertama, sudah dijodohin sama Nona Ginny. Sekarang malah dilirik sama Ratu. Kalau begitu, cowok terganteng di Provinsi Yoman. Benar-benar sudah kalah telak. Cukup. Pandu, kamu mau ngapain? Ratu, kurasa pertandingan harus dilanjutkan. Pandu, kamu lagi ajari aku bertindak? Pengawal. Ratu, kusarankan pikirkan baik-baik. Om keduaku itu, Murto Wismaya. Murto Wismaya? Siapa itu? Murto Wismaya itu tetua Sekte Perkasa. Dulu, waktu bangsa iblis datang nyerang, Murto seorang diri jaga 12 kota dan bunuh 300.000 iblis. Dia level 9 kehampaan, hampir naik ke level tribulasi. Ratu memang harus hargai dia sedikit. Ternyata ada hubungan begini. Pantas saja dia. Sombong dan semena-mena. Walaupun level tribulasi, di hadapan Tuan Agung Barney, dia itu cuma semut. Barney, gimana menurutmu? Barney Nandar. Ratu, kurasa pertandingan harus dilanjutkan. Biar adil. Kalau enggak, aku bakal diincar semua orang. Benar juga. Kalau begitu, kutunggu kamu nikahi aku setelah jadi pemenang. Menurutmu, apa aku masih sempat ubah wajah jadi kayak Barney sekarang? Ayo pergi. Barney, tunggu saja kamu. Kak Pandu, aku ini terlalu ganteng. Semuanya salahku. Pertandingan babak kedua, adu bakat seni. Nari pedang, main musik, lantunkan puisi atau buat puisi, semuanya boleh. Hadirin silakan mulai. Menantuku, kamu hebat. Bahkan Ratu pun bisa terpikat sama kamu. Selanjutnya, kamu harus kalah, nggak boleh menang. Ngerti? Ngerti istriku. Yang tadi itu cuma kecelakaan. Di babak berikutnya aku pasti peringkat terakhir. Kamu janji? Janji. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Pandu, kamu kira aku nggak bisa emosi? Ratu, kami semua ini petarung. Kamu suruh kami tampilkan bakat seni, bukannya itu pemain sandiwara? Keputusanku sudah diumumkan ke seluruh dunia. Kamu mau suruh aku ingkar janji sama seluruh dunia? Aku nggak berani. Karena kamu bilang nggak punya bakat seni. Mundur saja dari kompetisi. Kak Pandu, kamu nggak boleh nyerah. Aku nyerah.
Aku nggak punya bakat seni. Aku nyerah. Untung saja kamu tahu diri. Barney, apa ucapanmu serius? Barney, kamu ceroboh banget. Kamu cukup goyang sedikit di atas panggung, Ratu pasti kasih kamu nilai tinggi. Benar. Tuan Gendra, kamu bujuklah dia. Bujuklah. Nggak masalah kalau begitu. Ratu, aku sudah putuskan. Aku nyerah. Kami nyerah. Ratu, Barney sudah ngomong begitu, berarti nilainya 0. Sekarang kita lanjutkan pertandingan. Tunggu. Kurasa para petarung memang kurang tepat bertanding bakat seni. Gimana kalau kita ganti yang lain saja? Ratu, kamu ingkar janji sama seluruh dunia. Aku ini lagi cari suami. Terserah aku mau bertanding apa. Pandu, sejak kapan keluarga Wismaya kalian bisa pengaruhi keputusanku? Atau kalian semua nggak setuju? Enggak. Ratu mau lihat apa? Kami akan lakukan itu. Setuju deh. Karena kalian ngerasa adu bakat seni nggak cocok, aku akan pikirkan. Sebaiknya bertanding apa? Barney, kamu mahir dalam hal apa? Ratu, kayaknya kamu sudah keterlaluan. Lagi pula, tanding apapun juga, aku akan tetap kasih kamu nilai penuh. Barney, pesonamu dahsyat banget. Ratu, jangan permainkan aku lagi. Aku datang ke sini cuma untuk cari prestasi. Aku juga nggak berani jadi juara pertama. Kamu ngomong begitu, aku jadi serba salah. Jadi juara 1 itu gampang, justru juara 2 lebih susah. Kenapa aku kayak pernah dengar ucapan ini? Kakakmu yang bilang. Kenapa kamu bisa tahu apa yang kupikirkan? Kamu jangan bertele-tele lagi. Cepatlah bertanding. Nasib 72 nyawa keluarga kami ada di tanganmu. Barney, sebenarnya apa hubunganmu sama Ratu? Benar. Kalau kamu begini waktu pulang nanti aku bakal minum racun. Barney! Aku suka sama Ginny, kamu malah nodai dia. Aku mau jadi suaminya Ratu, kamu malah datang ikut campur. Aku akan hancurkan dirimu jadi abu. Kak Pandu, kamu ini terlalu kejam. Kak Barney, setelah kamu nikah sama Ratu, apa boleh biarkan Ginny nikah sama aku? Ini baru pertama kali aku lihat. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Ratu, kusarankan langsung saja ke babak terakhir duel. Baiklah. Hadirin silakan ikut aku. Ayo. Barney. Ratu. Barney, apa bauku indah? Aku indah. Baiklah. Keluar kamu. Ratu, Barney dan aku sudah lama dijodohkan. Mohon Ratu jaga sikap. Aku menginginkan Barney, tapi aku bisa kasih kamu kesempatan. Kamu jadi istri pendamping. Nggak akan terjadi. Tubuh dingin ekstrim. Menarik. Wajah, jelaskan ke aku, kenapa bisa ada level dewa emas di alam manusia? Bukannya kamu bilang ke aku kalau Beno dan Ratu cuma level tribulasi? Apa? Ini nggak mungkin. Aku ini tetua sekte perkasa. Segala hal di alam manusia nggak bisa lolos dari pengawasan sekte perkasa. Nggak mungkin ada level dewa emas di alam manusia. Jadi maksudmu, aku ini level transformasi tapi nggak bisa kalahkan level tribulasi? Aku nggak berani. Katakan, kenapa kamu datang cari aku kali ini? Aku sudah naik ke level tribulasi. Aku datang kali ini berharap Tuhan bisa lindungi aku dari tribulasi dan bantu tutup aura tribulasiku. Baik, setelah lewati tribulasi, aku mau kamu bunuh Ratu. Tapi Tuhan,
Kalau petarung level Dewa Emas yang kamu bilang itu datang, Aku sudah korbankan setengah makhluk di alam iblis untuk bantu ilmuku. 3 hari lagi, aku akan naik ke level Dewa Emas. Nantinya, meski petarung level Dewa Emas datang, alam manusia tetap akan musnah. baik. Tenang saja. Setelah perang ini, aku cuma mau separuh kehidupan di alam manusia. Negeri ini tetap jadi punya keluarga Wismaya. Terima kasih, Tuan. Dia pukul kamu sampai begini. Sakit. Aku bantu kamu beresin dia nanti. Sakit. Barnisu, Nanda, Lepaskan. Kamu ngapain? ayah minggir. Sakit. Pelan-pelan. Sakit. Katakan, apa hubunganmu sama Ratu? Dia begitu kejam. Tuan Gendra, kamu bantulah atur dia. Aku nggak bisa atur. Sebentar, aku baru ketemu dia hari ini. Gimana mungkin punya hubungan sama dia? Baiklah, kalau begitu kamu nanti cuma boleh kalah, nggak boleh menang. Ngerti? Baik. Aku mau menang pun nggak bisa. Barney, sakit. Aku bantu kamu pijat. Dasar kamu ini. Jangan permainkan aku lagi. Aku masih mau hidup lebih lama. Aturan kompetisi. Para peserta akan bertarung sesuai undian. Pemenangnya akan jadi suaminya Ratu. Gimana kita bisa bertanding antara Barney atau Pandu yang akan bertarung sengit sama Deka? Lebih baik kasih tahu kami apa hadiah pertarungannya. Juara 3. Dapat hadiah pil monster level keagungan. Juara 2. Dapat hadiah Boro kolam petir. Apa? Boro kolam petir? Ayah mertua, kenapa kaget begitu? Itu barang apa? Apa kamu nggak tahu? Setiap orang yang lahir akan kuasai satu kekuatan sakti. Kamu lihatlah, Jinny berelemen es. Krishna berelemen batu. Rizky berelemen kayu. Deka berelemen angin. Pandu ini berelemen petir. Siapapun yang makan itu bakal punya kekuatan sakti kedua, yaitu petir. Kalau Pandu yang makan, dia sendiri sudah elemen petir. Kalau Pandu makan itu, cuman akan perkuat kekuatan saktinya jadi petir langit. Jadi level penguatan bisa lawan level kejernihan. Level kejernihan bisa lawan level keagungan. Sehebat itu? Gimana dengan pil monster level keagungan? Pil monster bisa dipakai untuk naikin level ilmu, bisa untuk murnikan pil peningkat level, dan bantu level keagungan naik ke level kehampaan. Bisa juga langsung dimakan, dan naik ke level keagungan. Bukannya itu bagus? Jinny, apa kamu mau? Lihat undiannya dulu. Aku level penguatan masih bisa bertarung, tapi aku sungguhan. Nggak bisa lawan level kejernihan. Tenang saja, asalkan pertarungan ini nggak jatuh ke tangan Pandu, itu bukan masalah. Hadirin, cabut undiannya. Krishna, mohon bimbingannya. Kak, kamu itu level kejernihan, sedangkan aku level penguatan. Dasar orang-orang nggak berguna. Harusnya kalian bersyukur nggak dapat aku. Cabut bersama. Aku C. Kayaknya salah satu di antara kalian bakal lawan aku. Tunjukkan undian kalian berdua. Undian bagus, kamu siap-siap mati saja. Memang undian bagus. Nanti jangan sampai mati terlalu tragis. Semuanya maju sesuai urutan. Pertandingan pertama, Deka Riyadi lawan Krishna Laksita. Krishna, kenapa wajahmu murung begitu? Undianmu ketemu Nona Jinny, kamu tentu saja tenang. Tapi Kak Deka sudah level kejernihan. Memangnya kenapa? Kamu lihatlah Barney, dapat undian ketemu Pandu. Bukannya tetap tenang saja? Jangan begitu, aku cuma lagi mikir gimana cara nyerah dengan keren. Mulai. Kak Deka,
Sedang pelan-pelan. Krishna, mohon bimbingannya. Maaf nyinggung kamu. Apa elemen angin begini keren? Tentu saja. Memangnya dia iseng main angin? Ayah mertua, kamu juga nggak kalah keren. Kalah jauh sama menantuku. Aduh, ayah mertua ganteng. Sudahlah, nggak usah serang lagi. Buat apa bertarung lagi? Bahkan pertahanannya nggak bisa ditembus. Aku nyerah. Pertandingan pertama dimenangkan Deka. Peserta berikutnya silakan maju. Nona Ginny, mohon bimbingannya. Putriku, jangan takut. Cuma selisih beberapa tingkat saja. Aku percaya sama kamu. Semangat! Semangat! Level 5 penguatan lawan level 9 penguatan tahap sempurna. Bahkan kerbau pun bisa ditekan. Benar. Aku bertarung sama Kak Deka tadi sudah kerahkan seluruh kemampuan, tapi nggak bisa lukai sehelai pun rambutnya. Kurasa belum tentu. Guruku pernah bilang ke aku, petarung di bawah level penguatan andalkan teknik. Sedangkan di atas level penguatan, level ilmu yang terpenting. Gurumu, orang tanpa ilmu seperti kamu juga punya guru. Apa level ilmunya gurumu? Jangan-jangan baru level fondasi. Kalau kamu berani bilang begitu, guruku bakal pukul kamu sampai mati. Nanti waktu maju panggil gurumu ke sini. Kurasa Ginny bisa menang. Ginny ku kasih kamu kesempatan rebut posisi istri utama dari aku. Kalau kamu menang, aku rela jadi istri pendamping. Kalau kamu kalah, kamu harus jadi istri pendamping. Ratu nggak perlu cemaskan hal itu. Aku nggak mungkin kalah. Lihatlah, ini adalah cinta. Tuan Rizky, kalau kamu menang pertandingan ini, aku tambahkan hadiah pil monster level kejernihan. Kenapa bukan aku yang dapat undian ketemu Nona Ginny? Itu pil monster level kejernihan. Aku sudah bertahun-tahun tertahan di level 9 penguatan. Nona Ginny, aku awalnya nggak tegas serang kamu. Sekarang kamu kayaknya harus hati-hati. Kudengar pedang 8 tebasan kerajaan adalah teknik pedang kelas atas. Nona Ginny kayaknya nggak ada kesempatan. 9 jurus pedang salju keluarga Senturi juga bukan omong kosong. 9 jurus pedang salju. Teknik pedang yang bisa kuhancurkan dengan sekali pukul. Teknik pedang dari 13 perguruan bela diri yang sudah keluarga Wismaya kuasai. Daripada berharap Nona Ginny menang, lebih baik kamu berharap bocah ini masih punya jurus rahasia. Pedang 8 tebasan kerajaan terkenal brutal. 9 jurus pedang salju keluarga Senturi terkenal lembut. Selanjutnya, cuma berharap Nona Ginny bisa taklukkan kekuatan brutal dengan lembut. Bagus, pukulan tepat. Ginny, kamu bakal kalah dapatkan Barney. Nggak mungkin. Kalian jadikan aku sebagai taruhan, apa nggak pertimbangkan pendapatku? Diam. Jangan. Sekali lagi. Jurus pedang yang cepat banget, tapi Nona Ginny, selisih level kita masih besar banget. Seluruh makhluk hidup. Nona Ginny baru level 5 penguatan. Kayaknya dia nggak mampu kumpulkan energi sebanyak itu. Benar. Bunuh dia. Ginny, gimana kalau aku bantu kamu ingatkan cara atasi situasi? Nggak perlu. 9 jurus pedang salju. Membeku 500 meter. Rizky, kamu baik-baik saja, kan? Ginny. Ini nggak mungkin. Ini nggak benar, kan? Kenapa bisa menang? Apa kamu lupa? Rizky berelemen kayu, sumber kehidupan. Nona Ginny berelemen es, kebetulan bisa taklukan. Level 9 penguatan ternyata kalah lawan level 5 penguatan. Dasar sampah. Selamat. Kayaknya aku bakal jadi istri pendamping. Barney, kamu nggak bakal pilih kasih, kan? Jangan permainkan aku, Ratu. Aku nggak punya ilmu sama sekali. Gimana mungkin tanding lawan Pandu? Cukup, menantuku. Jangan berakting lagi. Ginny belum bicara. Berarti dia setuju Ratu jadi istri pendamping. Kamu harus bisa bersyukur. Siapa bilang aku nggak keberatan? Barney, kamu majulah. Kalau berani menang,
Aku potong punyamu nanti waktu pulang. Kebetulan. Aku kekurangan seorang kasih pribadi. Barney, gimana kalau kamu jadi kasih pribadiku? Bantu aku mandi dan ganti baju. Barney, aku sekarang bakal hancurkan. Jangan lakukan. Guruku masih tunggu adikku teruskan garis keturunan. Nggak masalah. Lagi pula masih ada Kak Lucky. Kak! Menantuku, kenapa suruh aku jadi perisaimu? Ayah mertua, aku nggak mau mati. Jangan ribut. Barney, ku bunuh kamu. Lebih baik nikahi satu saja. Kalau nikahi dua orang, bukan cuma tubuh yang nggak kuat, nyawa pun nggak kuat. Jangan bilang begitu. Apa Tuan Barney ini sungguhan bisa kalahkan Pandu? Apa kamu bercanda? Kalau dia sungguhan nggak punya ilmu, berarti sikap Nona Ginny dan Ratu ke dia memang ada masalah. Ayah minggir. Aduh, astaga. Menantuku jangan salahkan ayah mertua. Ayah mertua juga takut mati. Cepat-cepat pergi sana. Barney, ku bunuh kamu. Kak, masih berani tipu aku? Ratu, guruku mau diskusi sama kamu. Kak! Barney, Ginny, apa ini cara baru kalian untuk saling merayu? Lucky Kastara? Ini bukan permainan anak kecil. Cepat, Kak Lucky datang. Taruh pedangnya. Ada apa? Banyak orang di sini. Gimana kalau kita bicara di samping saja? Nggak masalah. Keluarga kerajaan nggak ada urusan pribadi. Kamu yakin? Kenapa? Apa nggak boleh disebut? Sebenarnya bukan nggak boleh disebut. Gampang banget. Guruku mau diskusi satu hal sama kamu. Yaitu, kamu jadi istri pendampingnya Barney, sedangkan Ginny jadi istri utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku kurang ngerti. Apa ini masih bertanding cari suaminya Ratu? Cukup jadi penonton saja. Kamu cuma kaget. Ada seseorang yang kelihatan kayak lagi makan kotoran. Barney, tunggu! Kak, guru sudah pikun dan mabuk. Apa kamu juga pikun? Apa menurutmu aku lagi bercanda? Barney, kamu masih bilang nggak ada hubungan sama Ratu? Kak, kamu bantulah aku jelaskan. Kalau enggak, nyawaku bakal hilang. Memangnya aku bisa apa? Kamu pikir saja sendiri caranya. Aku ini, nyawaku pun nggak aman. Maaf, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ampuni nyawaku. Aku setuju. Tapi nggak tahu Ginny bersedia atau enggak. Barney cuma boleh jadi punyaku. Ayo pergi. Pergi? Kalian berdua nggak bisa pergi. Jihan punyaku, kamu juga harus jadi punyaku. Pandu, kamu mau ngapain? Barney sudah keluar dari pertandingan. Kamu sudah jadi pemenangnya. Nikahi saja, Ratu. Keluar dari pertandingan? Memangnya kamu bisa mundur sesuka hati dari pertandingan yang kuadakan? Ginny, gimana kalau kita diskusikan lagi? Aku belum mau mati. Baiklah. Masalah Barney jadi punya siapa masih bisa didiskusikan. Tapi dia nggak boleh maju. Aku ini bukan barang. Kalian? Diam. Jihan, Barney itu nggak punya ilmu. Teknik rahasianya juga sudah habis. Kamu suruh dia maju ke arena, itu sama saja suruh dia bunuh diri. Apa ini alasan kamu mau miliki dia sendiri? Ginny, aku mungkin nggak bisa kalahkan Barney. Pandu, apa kamu sendiri percaya? Kamu itu level 5 kejernihan. Sedangkan Barney bahkan capai belum level fondasi. Kamu bisa bunuh dia pakai satu jari saja. 2 hari lalu, dia juga nggak punya ilmu. Bukannya bisa lukai aku dengan satu tebasan pedang? Itu karena dia pakai teknik rahasia. Mungkin saja sekarang dia masih punya teknik rahasia. Lucky, gimana menurutmu? Harus cari kesempatan suruh dia minum arak. Kak, tolong aku. Aku nggak mau mati. Kurasa boleh. Nggak boleh. Cukup, Ginny, aku sudah lama sabar sama kamu. Barney, majulah. Ginny, kalau aku mati, bantulah urus mayatku. Nggak boleh. Barney, kamu bakal mati kalau maju. Jangan nikah sama yang lain. Jangan pergi. Pergi sana! Lucky. Cepat pikirkan cara biar Dick Barney minum arak. Kalau enggak, dia bakal mati sungguhan. Otak busuk, cepat mikir. Ginny, kamu lihat saja gimana dia mati. Aduh, bukannya nikahi istri, malah datang bunuh diri. Barney, aku mau lihat. Siapa yang bisa selamatkan kamu kali ini? Ada ide. Tunggu. Lucky ya.
Apa kamu belum selesai? Mau gimana lagi? Nggak ada. Ratu, aku kepikiran. Dulu ada kisah Kanu Unco penggal Kayuda Hamtaro waktu arak masih hangat. Sekarang, Ratu juga bisa tuangkan secangkir arak untuk Barney sebagai tanda kasih sayang. Apa kalian jadi bertarung? Diam. Ratu, apa aku boleh nggak minum? Ini rasanya kayak arak terakhir sebelum dieksekusi. Kenapa? Kamu mau kusuapi pakai mulut? Aku lebih baik minum sendiri. Arak ini awalnya lembut banget. Ujungnya agak kuat. Sama kayak sikapku ke kamu. Barney! Kubunuh kamu! Apa ini bisa ditonton gratis? Dia memang pantas jadi menantu pilihanku. Lah. Barney, jangan bikin aku kecewa. Barney, kubunuh kamu! Pandu, dia di sana. Kamu tangkaplah dia. Gawat. Arak ini terlalu lemah. Cepat, hentikan pertandingan. Lucky, araknya sudah diminum. Mau gimana lagi? Dulu aku selalu hilang ingatan setelah minum arak. Ini pertama kalinya aku mabuk. Kenapa kepalaku sakit banget? Jangan mendekat. Mau ngapain? Ku peringatkan kamu. Aku mau lihat kamu bisa hindar berapa kali. Kamu berani permainkan aku. Ku bunuh kamu. Gerakan ini lumayan juga. Hukuman petir semesta. Apa ini level kejernihan? Astaga, ini jelas-jelas bukan level fondasi, kan? Petir yang besar banget. Peti bergemuruh. Petarung hebat mana? Yang lagi lewati tribulasi? Matilah kamu. Barney, cepat bangun. Cepat bangun. Siapa lagi? Kamu enggak ada lagi. Aku pemenangnya. Ginny, kamu? Barney, ini nggak mungkin. Dia nggak mungkin mati. Dia jelas-jelas level dewa emas. Gawat, aku harus segera cari guru. Minggir kamu. Barney sudah mati. Semua gara-gara kamu. Ini nggak mungkin. Dia nggak mungkin mati. Waktu selamatkan aku, dia jelas-jelas sudah bunuh Purwosi Dewa Iblis. Sampah ini bisa bunuh Dewa Iblis? Aku sudah bunuh dia. Bukannya berarti aku lebih kuat daripada Dewa Iblis? Pandu ku bunuh kamu. Ratu, aku pemenangnya sekarang. Kamu yang buat aturannya. Apa kamu mau ingkar janji sama rakyat? Barney, aku yang celakai Barney. Kamu, semua gara-gara kamu. Kamu yang celakai Barney. Kamu harus tebus dengan nyawamu. Ginny, aku ini suaminya Ratu sekarang. Kamu berani sentuh cewekku? Aduh, nak, kamu jangan gegabah. Kamu nggak bisa kalahkan dia, nak. Barney sudah mati. Aku sudah nggak peduli benar dan salah. Aku bakal bunuh kamu dulu. Aduh. Bunuh aku, cuma level penguatan, beraninya lawan aku yang level kejernihan. Akan ku buat kamu sadar sebesar apa perbedaannya. Matilah, Ginny. Ku bunuh kamu. Satu cewek cantik lagi. Sudah kusuruh kamu berhenti. Tebasan pedang. Menembus langit. Cuma semut. Barney, sampai ketemu lagi di kehidupan selanjutnya. Ku bunuh kamu. Jihan, kamu mau ngapain? Kamu nggak boleh bunuh aku. Om keduaku itu Murtowismaya. Sekalipun dia datang, kamu tetap harus temani Barney mati. Pantas mati. Ratu,
Ratu, kamu kerahkan kekuatan sebesar ini demi orang yang nggak punya ilmu, bukannya terlalu berlebihan? Bisa lawan Ratu dengan gampang, apa dia masih level kehampaan? Kamu sudah level tribulasi? Benar, karena keponakanku sudah menangkan kompetisi kota terlarang, Ratu harus tepati janji untuk jadikan dia sebagai suaminya Ratu. Menang? Pertandingannya belum selesai. Aku nyerah. Aku juga nyerah. Aku masih bisa bertarung sekali. Memangnya kamu pantas? Murto? Kamu mau ngapain? Gampang banget, pilih nikah sama keponakanku atau mati. Apa Tuan Beno nggak bisa kendalikan kamu? Atau kamu ngerasa nggak terkalahkan setelah naik ke level tribulasi? Hahaha. Tuan Beno, dia kayaknya sudah mati di bawah kaki Dewa Iblis sekarang. Keluarga Wismaya kalian dulu jadi pahlawan lawan alam iblis. Sekarang malah jadi anjingnya mereka. Jihan, dulu waktu bangsa iblis nyerang, seluruh sekte keluarga Wismaya kami dengan total 3 poin udah di luar petarung. Dari level fondasi sampai level kehampaan, bertarung sampai akhir. Sekarang sisa berapa orang? 8 orang. Sekarang sisa aku dan Delvin yang masih hidup. Tapi apa yang keluarga Wismaya dapatkan? Cuma sebuah posisi tetua sekte perkasa. Bahkan di kota yang kumuh di provinsi Yoman. Ini nggak cukup. Masalah kejadian dulu, ayahku yang salah tangani. Ini bukan alasan keluarga Wismaya bisa khianati alam manusia. Tenang saja. Nggak ada pengkhianatan. Aku dan Purwo cuma buat sebuah kesepakatan. Dia menginginkan separuh kehidupan di alam manusia. Sedangkan aku menginginkan seluruh dunia bangsa manusia. Om Murto, kalau begitu, bukannya seluruh alam manusia jadi punya keluarga Wismaya? Purwo waktu itu sudah terluka parah karena Barney. Apa kamu yakin dia bisa kalahkan Tuan Beno? Luka Tuan Purwo sudah lama sembuh. Selain itu, dia sudah korbankan setengah makhluk bangsa iblis dan naik ke level Dewa Emas. Sedangkan aku datang untuk bunuh kamu hari ini. Ginny, cepat bawa ayahmu dan Barney pergi. Biar aku yang tangani urusan di sini. Om Murto, kamu baru level tribulasi, apa sudah bisa hajar Jihan? Mau pergi? Kamu cuma andalkan teknik rahasia warisan untuk naik ke level tribulasi. Gimana bisa dibandingkan sama tribulasi sejati punyaku? Hari ini kalian semua harus mati. Jihan, cepat pergi. Bawa Barney temui Tuan Beno. Dia pasti bisa selamatkan Barney. Nggak perlu pergi. Aku sudah bantu kalian bawakan. Barney, gimana kondisimu? Purwo, Nggak nyangka. Bocah yang lukai aku ternyata dikalahkan petarung level kejernihan. Bagus, jasa keluarga Wismaya akan kuingat. Terima kasih, Tuan. Senior Beno, Barney. Apa Barney masih bisa diselamatkan? Gimana kondisinya? Gimana? Biar ku cek nadinya. Beno, terima kenyataan saja. Dia sudah nggak punya tanda kehidupan. Sudah mati dari tadi. Hahaha. Masih tertolong. Nona Ginny, cepat cium Barney. Salurkan seluruh energi di tubuhmu ke dalam tubuhnya. Pak Tua, apa kamu sudah dipukul sampai jadi bodoh? Aku sudah nggak rasakan tanda kehidupan sedikit pun. Jihan, arakmu tadi nggak bisa bangkitkan kekuatan Barney. Tapi untungnya, meridiannya terlindungi. Makanya Barney nggak mati. Sekarang asalkan ada tenaga pemicu dari tubuh dingin ekstremnya Ginny, Barney akan naik level jadi dewa sejati dan langsung melejit. Pak Tua, kamu ini ngelantur apa? Sampah tanpa ilmu bisa langsung melejit. Kamu kira lagi tulis novel? Aduh, kamu tunggu apa lagi? Cepat cium dia. Cepat cium Tuan. Bocah ini pasti aneh. Kubunuh saja dia. Aku justru mau lihat gimana caranya dia langsung melejit. Ginny, apalagi yang kamu tunggu? Cepat cium. Aduh, sudah mau nikah. Apa yang kamu takutkan, putriku? Kalau kamu malu, ayah bantu kamu halangin. Kalau begitu kamu bantu halangin yang benar. Cium! Cium sekali saja bisa langsung hidup, Om Murto. Kamu harus siapkan 3.000 selir buat aku. Hahaha.
Senior Beno, kenapa Barney belum sadar juga? Harusnya nggak begini. Nggak mungkin. Cukup. Bahkan sudah dicium. Sekarang, sudah waktunya mati. Matilah kalian semua. Apa yang terjadi? Guru? Kenapa kamu di sini? Barney, Kenapa sampah ini masih bisa hidup? Sudahlah, Barney. Cepat. Musnahkan. Dewa Iblis dan keluarga Wismaya. Guru, kamu jangan bercanda lagi. Itu Dewa Iblis. Aduh, dasar bocah busuk. Kamu ini sekarang siapa? Kamu itu satu-satunya. Dewa sejati di dunia ini sekarang. Kamu takut apa? Aduh, aku bercanda ya. Habis tidur sebentar. Aku langsung jadi dewa sejati? Kalau begitu kamu coba saja. Bukannya bakal tahu. Pergi sana. Aduh. Tapi aku nggak pernah belajar ilmu sihir sama sekali. Sekarang kamu itu dewa sejati. Kamu bebas kendalikan energi langit dan bumi. Asal gerak sedikit saja sudah cukup. Keluarga Wismaya, serang. Menantuku bokong yang hebat. Aku sungguhan nggak terkalahkan. Pembantai iblis. Cherry, Abadi. penyigal langit. Dunia purba. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pandu, cepat lari. Berhenti. Dua orang ini mau diapakan? serahkan ke aku. Pengkhianat bangsa manusia. Harus disiksa ribuan kali. Baik, kalau begitu kulumpuhkan mereka. Kenapa ilmuku hilang? Pengawal, bawa pergi. Pendeta Beno, Jihan, tunggu saja kalian. Aduh. Untung saja Purwa bawa aku ke sini. Kalau enggak, alam manusia pasti sudah hancur. Senior, jadi masalah pernikahan putriku menurutmu? Kamu jangan tanya aku. Kamu harus tanya mereka sendiri. Kalian berdua mau ngapain? Barney, kamu pilih aku atau dia? Barney, waktu di langit kamu sudah janji mau nikahi aku. Di langit? Di malam hari waktu aku mandi itu. Oh, ternyata setelah janji sama aku, Barney langsung pergi temui Dik Ginny. Barney! Berhenti! Barney, kamu ngapain? Cepat lepaskan. Ternyata Barney suka main beginian. Tunggu, jangan permainkan aku. Kalian berdua tenangkan diri. Aku juga tenangkan diri. Barney, cepat kembali ke sini. Tuan Beno, tolong atur muridmu. Aduh, nggak masalah. Aku sudah pasang mantra di tubuhnya. Aku bakal tahu. Dia pergi kemana? Banyak yang bilang tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Mereka terus cari aku beberapa hari ini. Pasti nggak nyangka aku sembunyi di sini. Nyaman. Barney, Nanda. Akhirnya kutemukan kamu. Masih mau kabur? Mau kabur kemana? Jangan. Tamat.